Nah, konten kali ini Pak Azrul akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Nah, ada apa saja di dalamnya? Kalian simak ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Nah, di sini Pak Azrul akan menjelaskan bab tentang persamaan kuadrat untuk siswa SMP kelas 9. Nah, di sini cara-cara yang ada Pak Azrul menggunakan 3 metode. Metode apa saja? Ada rumus ABC, ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna. Nah, kali ini Pak Azrul akan menuntaskan satu-satu ya. Jadi jangan lupa kalian tonton video ini sampai selesai, oke? Halo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul ya. Terima kasih. Nah, di sini kalian harus siapkan buku tulis matematika kalian ya untuk merangkum apa yang akan dijelaskan oleh Pak Azrul. Nanti kalian kerjakan, kemudian kumpulkan di Teams, oke? Yuk siap-siap kita mulai materinya. Go! Pak Azrul akan mulai dari yang pertama, yaitu persamaan kuadrat. Mencari nilai yang belum diketahui pada persamaan kuadrat. Pak Azrul menggunakan 2 cara. Mari simak video Pak Azrul. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa itu persamaan kuadrat? Yaitu suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat sering juga disebut dengan persamaan parabola. Biasanya digambarkan dalam koordinat X dan Y membentuk grafik parabolik. Bentuk umumnya seperti yang kalian lihat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya adalah koefisien kuadrat dari X kuadrat, X-nya adalah variabel, B-nya adalah koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta. Misal contoh seperti ini, Y sama dengan 5X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Maka 5-nya adalah koefisien dari X kuadrat, 4-nya adalah koefisien dari X, dan 3-nya adalah konstanta. Kalian bisa memahami? Setelah kalian paham persamaan kuadrat, maka Pak Azrul akan mencari nilai persamaan X kuadrat dengan 2 cara, yaitu pemfaktoran dan rumus ABC. Oke, yang pertama pemfaktoran atau faktorisasi merupakan cara mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Caranya lihat tabel ya. Yang pertama, syaratnya A-nya sama dengan 1, maka model persamaan kuadratnya seperti itu. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pemfaktorannya, kurung buka X ditambah P, kurung tutup, X tambah Q sama dengan 0. Artinya apa? Modelnya kan seperti itu. Ketentuannya ini syaratnya. P ditambah Q itu harus sama dengan B. Lihat model PK pada tabel nomor 1. Dan P kali Q itu harus sama dengan C. C-nya yang konstanta pada model PK. Perhatikan model PK dan ketentuan pada tabel nomor 1 agar kalian mudah. Untuk yang nomor 2, tabel nomor 2, kalau A-nya tidak sama dengan 1 atau A-nya tidak sama dengan 0, modelnya pemfaktorannya seperti itu. Biasanya kalau yang ingin mudah menggunakan pada MX tambah R kurung buka kurung tutup kurung buka NX tambah S kurung tutup sama dengan 0. Dengan ketentuannya M kali N sama dengan A, R kali S sama dengan C. M kali S tambah N kali R harus sama dengan B. Yang ketiga C-nya sama dengan 0. Modelnya seperti itu. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. C-nya tidak ada. Cara pemfaktorannya adalah X kurung buka AX tambah B sama dengan 0. Seperti itu saja. Untuk mencari akar-akarnya pada tabel nomor 1, ya tinggal dibalik saja. Kalau X-nya positif menjadi negatif. Coba kalian perhatikan nomor 1 sampai nomor 3. Mungkin kalian bingung. Kalau diberi soal atau contoh soal yang keterkaitan dengan angka, mungkin kalian bisa lebih paham.
daripada huruf-huruf yang telah dijelaskan ini sama Pak Azrul. Karena memang ini rumus, jadi berupa huruf semuanya. Coba pahami ya. Yang kedua dengan rumus ABC, yaitu mencari X-nya dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan modelnya seperti di atas, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau mencari nilai diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Gampang sekali ini, oke ya. Baik, untuk contoh soal nomor 1, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. Nah, ini yang berupa angka. Kalian perhatikan ya, X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, berarti di situ B-nya sama dengan 6 dan C-nya sama dengan 8. 6 didapat dari mana? Yaitu 6X, itu dianggap huruf B. C-nya sama dengan 8. 8 dapat dari mana? Yaitu angka 8 pada soal. X kuadrat plus 6X plus 8. Berarti C-nya 8. Bagaimana kalau soalnya diganti X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0? Ya berarti B-nya sama dengan min 6. C-nya sama dengan min 8. Seperti itu. Nah, maka kalau menurut tabel seperti itu, konstantanya kan C-nya sama dengan 8. Jadi 8 itu berapa dikali berapa. Nah, itu contohnya 1 dikali 8. Bisa juga 8-nya didapat dari 2 kali 4. Saya maunya kalau dijumlahkan itu hasilnya mendapatkan B. B-nya berapa? 6. Sedangkan 8 itu kan 1 kali 8. 1 tambah 8 sama dengan 9. Padahal saya maunya 6. Nah, coba yang kedua. 8 itu 2 kali 4. Kalau dijumlah 2 tambah 4 sama dengan 6. Oh berarti betul sesuai dengan B. Maka yang dipakai adalah 2 dan 4. Nah, berarti X plus 2 kurung buka kurung tutup. X plus 4 kurung buka kurung tutup sama dengan 0. Seperti itu. Jadi mendapatkan C sama dengan 8. Caranya 8 itu berapa kali berapa. Kalau dijumlah hasilnya 6. Yang tengah B itu. Caranya seperti itu. Nah kalau sudah dimaksudkan X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Karena plus 2-nya pindah menjadi min 2. Sebaliknya X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Plus 4-nya pindah ruas. Karena ada sama dengan 0. Jadi hasilnya X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 4. Coba kalian benar-benar pahami. Biar bisa mengerjakan soal ya. Selanjutnya contoh yang kedua, akar-akar dari X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Gampang sekali itu. Berarti A-nya sama dengan 1. 1 didapat dari mana? Dari soal. X kuadrat plus 4X min 12. X kuadrat itu sebenarnya 1X kuadrat. Nah berarti karena ini matematika orangnya pintar, jadi tidak usah ditulis 1x kuadrat plus 4x. Jadi langsung aja x kuadrat plus 4x min 12. Jadi 1 itu sama dengan A. Ingat ya, 1 itu didapat dari 1x kuadrat. Kemudian B-nya sama dengan 4. 4 didapat dari mana? Dari 4x. C-nya sama dengan min 12. Dari mana? Dari soal itu. Min 12 sama dengan 0. Ya toh? Min 12 C-nya. Tinggal masukkan ke rumus. X sama dengan, ya toh? Min B berarti min 4 plus minus akar B kuadrat. B-nya 4 berarti 4 dikuadratkan. Min 4AC. A-nya berapa? 1 berarti min 4 kali 1. C-nya berapa? Min 12 berarti dikali min 12. Per 2A berarti 2 kali A-nya 1. Berarti ya udah 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian diselesaikan hasilnya seperti itu. X sama dengan min 4 tambah minus akar 16 plus 48. 16 ditambah 48 sama dengan 64. Berarti min 4 plus minus akar 64. Akar 64 itu adalah 8. Berarti X-nya min 4 plus minus 8 per 2. Karena ada plus minus itu artinya yang pertama X pertama berbunyi X sama dengan min 4 tambah 8 per 2. Kemudian yang kedua X sama dengan min 4 min 8 per 2.
Nah, kamu hasilkan min 4 tambah 8 kan 4. 4 bagi 2 berarti 2. Yang X yang bawah min 4 kurangi 8 berarti min 12 per 2. Min 12 bagi 2 min 6. Jadi nilainya 2 dan min 6. Gampang sekali bukan? Baik, kalau sudah paham, ikuti kuisnya. Ingat ya, kuisnya dikerjakan di kertas folio bergaris atau di buku tulis matematika kalian. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh karena akan dimasukkan nilai ke Pak Azrul. Ingat absensinya ya. Absensinya didapat dari meng-subscribe dan meng-like channel Pak Azrul. Terima kasih. Ini ada quiz time nomor 1 ya. Tentukan akar persamaan dari x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0 dengan menggunakan cara pemfaktoran ya. Apakah jawabannya A x sama dengan 2 atau x sama dengan 3 ataukah B? Nah, ini soal nomor 2. Tentukan akar persamaan dari x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Apakah A x sama dengan 1 atau x sama dengan 4, ataukah B x sama dengan min 2, ataukah C ataukah D yang x sama dengan 2. Terima kasih ya, semoga kalian sukses. Nah, setelah kalian bisa tahu, bisa menjawab persamaan kuadrat di kuis soal nomor 1 dan nomor 2, sekali lagi Pak Azrul mengingatkan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian bisa sukses di masa depan ya. See you.